Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adlin Syamim binti Karudin dengan NIM 220100148. Jadi di video ini saya akan membentangkan tentang komponen-komponen di dalam darah. Jadi, darah itu sendiri merupakan salah satu jaringan dalam tubuh yang membentuk cairan berwarna merah. Karena sifat darahnya yang berbeda dengan jaringan yang lain, ia membolehkan darah dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga dapat menyebar ke seluruh tubuh. Penyebaran darah ini hendaklah terkontrol dan berada pada satu ruangan agar darah benar-benar dapat menjangkau seluruh jaringan tubuh melalui sistem kardiovaskular yang meliputi jantung dan pembuluh darah. Dengan sistem ini, darah dapat menyebar ke seluruh tubuh secara teratur dan darah juga dapat diedarkan melalui pembuluh darah, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh dan akan kembali semula ke jantung. Sistem ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sel ataupun jaringan terhadap nutrisi dan oksigen serta mentransport sisa metabolisme sel atau jaringan keluar dari tubuh. Darah ini merupakan jaringan ikat ataupun jaringan konektif berbentuk cecair. Darah ini terdiri dari 4 unsur seluler, yaitu sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, sel darah pembuluh ataupun keping darah, trombosit, dan juga cairan darah, yaitu plasma darah. Antara fungsi darah adalah untuk mengangkut sari-sari makanan dari usus ke jaringan tubuh, di mana darah bekerja sebagai sistem pengangkutan dan menghantar semua bahan kimia, oksigen, zat-zat makanan, nutrisi atau gizi yang dibutuhkan oleh sel dan jaringan untuk melakukan aktivitas fisiologis, membuang karbon dioksida, serta hasil pembuangan sisa metabolisme dan lainnya keluar tubuh. Selain itu, sel darah merah atau eritrosit ini juga menghantar oksigen dari paru ke seluruh jaringan tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru. Kemudian, sel darah putih yaitu leukosit akan menyediakan banyak tipe pelindung seperti tipe fagositik yang berfungsi untuk memangsa serangan kuman dan melawan infeksi dengan antibodi. Seterusnya, fungsi darah yang lain adalah sebagai pengantar energi haba dari tempat yang aktif ke tempat yang tidak aktif untuk menjaga suhu tubuh atau sebagai respon pengaktifan sistem imunitas. Kemudian, darah juga berfungsi mengedarkan air ke seluruh tubuh dan menjaga stabilitasnya. Darah juga mengedarkan hormon, yaitu dari kelenjar endokrin, dan juga mengedarkan enzim serta mengedarkan zat aktif ke seluruh tubuh. Trombosit pula berperan dalam pembekuan darah, melindungi dari perdarahan masif yang diakibatkan luka ataupun trauma. Warna darah pada arteri berwarna merah muda karena banyak oksigen yang berikatan dengan hemoglobin dalam sel darah merah. Darah pada vena pula berwarna merah tua ataupun merah gelap karena kurang oksigen dibandingkan dengan darah pada arteri. Viskositas darah adalah 3/4 lebih tinggi daripada viskositas air, yaitu sekitar 1048 sehingga 1066. Untuk pH darah adalah bersifat alkali dengan pH 7,35 sehingga 7,45. Kemudian, volum darah pada orang dewasa adalah sekitar 70 sehingga 75 ml per kilogram berat badan atau sekitar 4 hingga 5 liter darah. Komposisi darah tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma darah dan juga sel-sel darah. Komponen penyusun darah ini terbagi menjadi dua, yaitu sel-sel darah dan juga plasma darah. Sel-sel darah terdiri dari sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Sel darah yang pertama yaitu eritrosit, di mana bentuknya dalam sirkulasi darah berbentuk bikonkav, yaitu cekung pada kedua sisinya. Bentuk bikonkav ini memungkinkan rasio volume permukaan sel yang paling besar, yang penting untuk mengikat oksigen atau karbon dioksida yang lebih banyak. Oksigen dan karbon dioksida di dalam sel darah merah ini terikat pada hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Diameter eritrosit ini sekitar 7,6 mikron. Tebal di bagian tepi eritrosit ini adalah 2 mikron, dan tebal di bagian tengahnya adalah 1 mikron atau kurang. Eritrosit ini tersusun atas membran yang sangat tipis sehingga sangat mudah terjadi difusi oksigen, karbon dioksida, dan juga sitoplasma. Tetapi, eritrosit ini tidak mempunyai inti sel, di mana inti sel darah ini akan menghilang saat lahir sebagai suatu proses pematangan sel yang terjadi pada sumsum tulang. Produksi eritrosit, yaitu eritropoiesis, akan dimulai dari munculnya eritroblast dari sel sistem primitif dalam sumsum tulang. Eritroblast adalah sel yang berinti dalam proses pematangan di sumsum tulang yang menimbun hemoglobin dan secara bertahap kehilangan intinya disebut sebagai reticulosit. Sel darah merah akan diproduksi sekitar 3,5 juta sel per kilogram berat badan dalam sehari. Sel darah merah ini juga merupakan sel yang terbanyak, yaitu sekitar 5 juta per milimeter padu darah. Fungsi utama sel darah merah yaitu mengangkut oksigen ke jaringan ataupun organ yang membawa kembali karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru untuk dikeluarkan melalui pernafasan. Sel darah merah ini tetap bertahan dan berfungsi selama 90 hingga 120 hari dan kemudian akan dihancurkan oleh makrofag pada limfa dan hati. Kemudian ada sel darah putih yaitu leukosit yang jauh lebih besar daripada sel darah merah. Leukosit merupakan sel di dalam darah yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh. Fungsi utama dari leukosit yaitu melindungi tubuh dari benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Leukosit jumlahnya adalah lebih sedikit dibanding dengan eritrosit dan juga trombosit. Pada orang dewasa, setiap 1 mm padu darah terdapat 6.000 hingga 9.000 sel darah putih. Tidak seperti sel darah merah, sel darah putih ini memiliki inti yaitu nukleus. Sebagian besar sel darah putih bisa bergerak seperti ameba dan dapat menembus dinding kapiler. Sebagian leukosit dibentuk di sumsum tulang dan sebagian lainnya di jaringan limfa. Sel darah putih ini memiliki ciri-ciri antara lain adalah tidak berwarna, yaitu bening, bentuknya tidak tetap, ameboid, berinti, dan ukurannya lebih besar daripada sel darah merah. Leukosit ini terdiri dari dua kategori, yaitu granulosit dan juga agranulosit. Granulosit itu adalah sel darah putih yang di dalam sitoplasmanya terdapat granula, dan agranulosit yaitu sel darah putih yang hanya memiliki inti satu lobus dan sitoplasmanya bebas dari granula. Granulosit terdiri dari eosinofil, basofil, dan juga neutrofil, dan agranulosit terdiri dari limfosit dan juga monosit. Trombosit merupakan partikel kecil yang dibentuk dari pecahan sitoplasma megakariosit di sumsum tulang. Sel ini berfungsi dalam respon hemostasis primer
dengan membentuk sumbat trombosit pada lokasi luka kecil pembuluh darah. Apabila teraktif, trombosit akan mengubah fosfolipid di permukaannya untuk dapat berinteraksi dengan faktor koagulasi sehingga mencetuskan pembekuan darah pada lokasi luka di jaringan. Trombosit hidup sekitar 10 hari dalam sirkulasi. Trombosit adalah keping-keping darah yang berwujud cakram dan tidak berwarna. Trombosit ini terlihat berbentuk lonjong seperti batang dan tidak terdapat inti. Trombosit ini memiliki peran penting dalam hemostasis yang menempel pada daerah luka dan menghasilkan trombosit putih yang menutup permukaan cedera dengan mengisi lubang-lubang dalam dinding pembuluh darah. Yang terakhir ada plasma darah, yaitu terdiri dari 55% dari cairan darah. Plasma darah ini terdiri dari 92% air, 7% protein, 1% nutrien, hasil metabolisme, gas pernafasan, enzim, hormon-hormon, faktor pembekuan, dan juga garam-garam organik. Plasma darah ini memiliki tugas sebagai medium untuk mengangkut berbagai bahan dalam tubuh, menyerap dan mendistribusikan banyak haba yang dihasilkan oleh metabolisme di dalam jaringan, dan merupakan tempat larutnya sejumlah besar zat organik dan juga non-organik. Konstituen organik yang paling banyak ada pada plasma darah ini adalah protein, yaitu membentuk 6 hingga 8% dari berat total plasma. Ada beberapa fungsi dari protein plasma, yaitu menghambat pengeluaran berlebihan plasma dari kapiler ke dalam cairan interstisium dan dengan demikian membantu mempertahankan volume plasma. Yang kedua, menyangga perubahan pH darah. Yang ketiga, menentukan viskositas darah. Dan yang keempat, menghasilkan energi bagi sel. Protein plasma dikelompokkan menjadi 3, yaitu albumin, globulin, alfa, beta, dan gamma, dan juga fibrinogen. Sekian dari saya dalam pembentangan komponen-komponen darah. Terima kasih dan assalamualaikum.